Jipang. Jipang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Jipang ini banyak sekali menyimpan cerita-cerita sejarah zaman dahulu. Desa yang terletak di tepi Bengawan Solo ini juga mengandalkan ekonominya pada pertanian, berternak, dan pertambangan. Mayoritas atau 97% dari penduduk di desa ini memeluk agama Islam. 3% lainnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, PNS, peternak, usahawan, dan perantau. Nah, mungkin kalian banyak yang belum tahu tentang Kadipaten Jipang. Jadi, Kadipaten Jipang itu adalah kadipaten dengan hak otonom penuh, yaitu hak untuk mengurus pemerintahan sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pusat kerajaan Demak. Sekarang ada yang baru loh di Jipang, yaitu alun-alun Jipang yang letaknya berhadapan langsung dengan makam Aryo Penangsang. Alun-alun ini dibangun untuk mengenang sejarah pada zaman kerajaan Aryon Jipang. Halo teman-teman, di sini kami dengan Lurah Jipang, Bapak Nadi. Pak, di sini kami akan mewawancarai Bapak untuk tugas sosiologi kami dengan tema alun-alun yang baru saja dibangun. Ya. Apa tujuan pembangunan alun-alun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ngadi, kebetulan saya sudah diamanai sudah 2 periode menjadi kepala desa Jipang. Dan saat ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada adik semua dari SMA Negeri 1 Cepu yang sore hari ini berkenan hadir di kediaman kami, dan saya ucapkan terima kasih atas tawon. Dan perlu kami sampaikan satu pertanyaan tadi ya, sangat luar biasa untuk kami. Apa tadi Pak pertanyaannya? Apa tujuan pembangunan alun-alun? Tujuan pembangunan alun-alun yang pertama adalah menjadi destinasi wisata yang ada di desa Jipang. Bahwa Jipang dulu telah memiliki sejarah sebuah kadipaten dan pernah 2 tahun menjadi kerajaan yang ada di Jipang. Berarti peninggalan sejarah jelas sebuah kadipaten atau kerajaan pasti punya alun-alun, dan ini kita kembalikan sebagai destinasi wisata budaya yang ada di desa Jipang. Jadi harus dilestarikan. Ya, harus kita lestarikan. Awal mula pembangunan alun-alun itu gimana? Awal mula kita melalui musdes dari masyarakat, dan kebetulan kami mengundang dari teman-teman mulai anak TK, SD sampai SMP SMA untuk mendesain perencanaan pembangunan alun-alun ini. Dan kebetulan di saat tahun 2015 kami mendapatkan kegiatan anggaran dari pusat, yaitu sebuah PNPM yang mana kita mendapatkan anggaran 1 miliar, dan akhirnya kita bisa mendesain dan melihat desain ini. Kebetulan warga kami berharap karena ini sebuah kadipaten kan punya alun-alun, dan ini adalah desain dari warga kita, mulai dari anak-anak sekolah dari TK sampai SMA kita lakukan untuk desain, membuat gambar desain Jipang, dan kebetulan muncul di situ ada sebuah alun-alun. Jadi itu rencana awalnya itu udah direncana di awal melalui musdes. Setelah itu kita karena desain itu kan bagaimana lah, waktu di tahun 2015 itu sebelah makam itu kan kawasannya kumuh. Kebetulan mendapat kegiatan PLBBK di tahun 2015, dan melalui musdes itu kita munculkan untuk pembuatan desain alun-alun. Akses jalan mana yang bisa ditempuh dengan mudah oleh pengunjung yang ingin tahu tentang jalan Jipang ini karena jalannya dua-duanya sangat mudah, karena bisa yang dari Cepu lewat Desa Mulyorejo, di situ ada Pasar Merah, itu langsung mentok bandara, ke kiri langsung Desa Jipang. Dan kalau lewat akses juga stasiun Cepu langsung ikuti jalan itu, belok kiri juga melalui Desa Ngelanjuk, Sumber Pitu, Getas, belok kiri juga sudah masuk Desa Jipang. Dan kebetulan alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan anggaran hampir kemarin 8 miliar, yaitu jalan, jembatan, dan termasuk alun-alun kemarin itu. Semua diperbaiki. Ya, semua diperbaiki, jadi insya Allah semua akses itu bisa lancar dan mudah untuk saat ini transportasinya. Apakah alun-alun ini dapat dipakai untuk acara-acara yang lain atau hanya untuk adat sakral?
Karena ini sebuah alun-alun di mana sama ya. Kalau alun-alun ini bisa digunakan dalam rangka kegiatan masyarakat. Kebetulan kalau masyarakat kita tidak menggunakan, masyarakat dari desa luar bisa menggunakan, tapi tetap melalui izin dari pemerintah desa. Karena menyesuaikan dengan kegiatan. Kalau yang utama adalah kegiatan untuk warga kami, budaya kami, adat kami yang ada di desa Jipang ini. Setelah itu kalau memang tidak digunakan, kami silahkan untuk mengenalkan diri kepada masyarakat lebih luas, karena untuk kepentingan sebagai promo di ajang kegiatan-kegiatan di alun-alun Jipang. Jadi adat sakralnya diutamakan? Iya, harus diutamakan. Sistem dulu ya Pak? Iya. Alun-alun ini sudah benar-benar jadi atau ada lagi proyek yang belum jadi di alun-alun tersebut? Oh belum, jadi ini baru istilahnya depan saja, belakangnya juga ada, baru awal karena juga dana ya, dananya juga ini. Dan kebetulan sebenarnya dari desain itu orang mau masuk itu putar alun-alun dulu, jadi putar alun-alun baru keluar. Jadi insya Allah di kanan kiri itu ada jalan untuk bisa mengakses, tapi satu arah, jadi hanya untuk dia jalan satu arah. Jadi rencananya itu masih panjang, dan kebetulan di sebelah alun-alun itu di sebelah utara itu rencananya sekitar ada 10 meter atau berapa untuk lahan parkiran. Di situ ada besok ada UMKM, ada UMKM. Di situ akan melihat bagaimana warga ini membuat UMKM. Di situ akan bagaimana ada pengunjung bisa melakukan kegiatan perekonomian pemberdayaan di tengah-tengah ada pengunjung. Ada space untuk ada space untuk pedagang dan untuk ini, dan kebetulan space yang terakhir itu rencananya mau kita buatkan sebuah restoran tengah sawah atau warung desa yang dengan di sawah, sama seperti itu ya. Sebelumnya yang dibangun itu balai desa dulu atau alun-alun? Kita karena di pemerintahan dulu, Mbak, kalau tahu dari teman-teman anak-anak SMA ini di pojok balik sana, jadi sudah tidak layak lah. Kita kebetulan pindah dulu kantor. Setelah pindah kantor karena sesuai dengan perencanaan kami, karena kami melalui APBDes kami yang kita rencanakan setiap 6 tahun setelah kami dilantik untuk membuat kegiatan ya, kita munculkan di saat itu, dan kebetulan desain ini di saat itu sudah dimunculkan di tahun 2015 itu, dan akhirnya menjadikan tampak bagaimana kita mendekati dengan, karena akan dijadikan sebuah desa wisata religi yang ada di desa Jipang. Kalau pembangunan alun-alun itu sendiri dari mulainya tahun berapa? Mulai kami kemarin dari jalan desa di tahun 2022 kami hanya pengurukan saja. Alhamdulillah kita di tahun 2023 kemarin mendapatkan anggaran dari provinsi kurang lebih 2,7 miliar. 2,7 miliar kita buatkan seperti itu. Jadi sebenarnya desainnya lebih panjang lagi, dan mungkin hampir ya masih karena pendanaan ini dan ini akhirnya ya semua seperti inilah. Sebenarnya belum selesai secara aktif karena masih banyak yang belum kita lakukan kegiatan pembangunan ini. Jadi intinya kita mengawali di kantor dulu yang kita di sini, karena untuk menjaga, karena di depan itu ada sebuah penjelasan makom para leluhur kami yang ada di makam. Jadi itu baru banget ya? Ya, baru tahun kemarin ini, dan di bulan tanggal 6 Jumat Pahing kemarin diresmikan oleh beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan kebetulan di situ ada sebuah kesalahan, salah satu pohon beringin itu ada pohon beringin laki-laki dan perempuan. Kebetulan Bupati dan wakilnya itu laki-laki dan perempuan, kok ya pas dengan penanaman pohon itu. Mungkin sudah cukup atau? Sudah cukup Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Kami doakan, saya ucapkan terima kasih memperkenalkan di Desa Jipang ada sebuah destinasi wisata. Dan kami di tahun kemarin juga sama, sudah memiliki SK dari Pak Bupati, sebuah desa yang memiliki desa budaya. Satu-satunya sekabupaten daerah yang memiliki desa budaya adalah Desa Jipang. Dan saya mohon doanya dari adik-adik semuanya. Saya juga berharap mendapatkan sebagai desa wisata. Ini saya belum mendapatkan SKP. Mohon doanya karena Jipang ini rencana kami menjadi wisata religi, dan di situ ada sebuah alun-alun, dan insya Allah adik-adik bisa mungkin sebagai pembelajaran di area situ kami bisakan. Dan alhamdulillah kemarin ada kerjasama kami dengan adik-adik dan semua dari kru kepala sekolah dari SMA Negeri 1 telah menanam sejarah pohon di alun-alun Jipang, dari kegiatan pramuka, PMI, PMR dan kegiatan OSIS kemarin melaksanakan kegiatan pemberdayaan yaitu penanaman pohon buah di areal alun-alun Jipang. Luar biasa SMA Negeri 1.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita mau ke alun-alun Jipang nih bersama Bapak Ngadi selaku Lurah Desa Jipang. Ikutin terus ya keseruannya. Jadi guys, hari ini aku udah sama salah satu pedagang di alun-alun Jipang dengan Bapak siapa, Pak? Pak Darsuki. Pak Darsuki. Jangan lupa beli ya guys kalau kesini. Siap. Pak, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas kami. Jadi pertanyaan yang pertama ada, apa tanggapan Bapak tentang pembangunan alun-alun ini, Pak? Perspektif bagus, menarik, bisa untuk menumbuhkan ekonomi dan bisa untuk seni budaya karena ini di sini adalah peninggalan prasasti ada Jipang dan sekarang adalah pertilatannya dibangun seperti kayak ini tapan di alun-alun biar hidup lagi lah namanya. Biar terkenang ya, Pak? Ya, masuk ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, pembangunan ini berpengaruh untuk pendapatan Bapak di Bapak? Untuk pembangunan ini jelas berpengaruh karena kita menambah omset penjualan atau pembelian, kita mendapat untung dan di sini banyak amat teman dan sekitar Desa Jipang dan kita mendapat wawasan baru di sini. Banyak ya Pak orang-orang yang datang ke sini? Banyak sekitar Cepu, di sekitar Jawa Timur, Padangan sampai di sekitar luar Kecamatan Dungtuban sampai melaju yang kecamatan yang lain. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Bapak jualan di sini itu sebelum pembangunan atau memang baru Pak? Pembangunan mau diresmikan Ya. itu saya sendiri, terus selanjutnya di orang-orang ini sama bergabung ikut berjualan. Jadi saya mencoba lama, terus diikuti pedagang-pedagang lain baru ini semua. Udah kayak lama ya Pak? Ya. Udah Pak, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya yang udah dijawab. Semoga usahanya lancar. Amin. Di alun-alun Jipang, setiap weekend di sore hari juga terdapat pertunjukan kesenian daerah khas Blora yaitu barongan. Jadi, alun-alun Jipang selain menjadi cagar budaya juga dijadikan tempat rekreasi dan juga dijadikan tempat pertunjukan kesenian daerah. Setelah kemarin kita jalan-jalan di alun-alun Jipang, hari ini kita akan kulineran nih di Lontong Opor Pak Pangat yang terletak di Desa Ngloram. Lontong opor ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Sebenarnya lontong opor ini tidak jauh beda dengan lontong opor lainnya. Yang membedakan dan membuat lontong opor ini khas yaitu cara memasaknya yang tradisional dari proses pembuatan lontong hingga pembuatan opor masih menggunakan kayu bakar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kami sudah berada di opor Pak Pangat dengan Ibu Sinten nggih? Mbak Tim. Nah, hari ini teman-teman kami akan bertanya-tanya tentang sejarah opor ini dibuka. Sudah berapa lama opor ini berdiri nggih, Bu? 25 tahun Mas, dari tahun 1997. Dari tahun 1997 hingga sekarang nggih. Nggih. 25 tahun itu bagaimana awal mula Ibu bisa membuka usaha opor? Dari pengalaman Mas. Dari pengalaman gitu. Berarti bukan dari referensi teman atau orang lain. Enggak, ide sendiri. Ide sendiri. Nggih. Nah, untuk resepnya itu waktu Ibu membuka usaha opor itu turun temurun atau dari internet atau Dari ide teman? sendiri. Dari ide sendiri Mas. Dari ide sendiri. Berarti bukan dari yang lain ya Bu? Enggak. Kalau Lain Bu, daripada yang lain pokoknya. yang lain daripada yang lain. Nah kan opor Ibu kan terkenal di daerah Kalangan sini guys. Nah, apa ciri khas opor Ibu kalau kok bisa terkenal, kok bisa sampai Ciri terkenal? khasnya yo gurih Mas. Gurih. Mantep gitu. Nah, sehari itu Ibu bisa menghabiskan berapa potong? 100 ekor. 100 ekor. Untuk Dalam lontong sehari 40 kilo beras. 40 kilo beras dalam sehari. Gitu. Dalam satu hari. Terus
kalau boleh tahu Bu, berapa omset Ibu yang diperoleh dalam sehari? Mungkin 2 sampai 3 juta satu hari. Satu hari 2 sampai 3 juta ya? Iya. Oke teman-teman, itu penjelasan dari Ibu Mbak Tin nggih. Mbak Tin untuk tentang opor Pak Pangat. Untuk info selanjutnya bisa kalian kunjungi di opor Pak Pangat, daerah Jalan Bandara Ngloram. Jalan Bandara Ngloram nomornya apa? Oke teman-teman, nanti bisa langsung ke Jalan opor Pak Pangat. Bandara Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, roe ngono to. Oke. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuah santan yang sangat kental dipadukan dengan rasa yang pedas dari cabai rawit yang dibiarkan utuh menyatu dengan kuah santan juga menjadi ciri khas lontong opor ini. Kebayang gak sih enaknya kayak apa? Inilah yang membuat lontong opor Pak Pangat sangat terkenal hingga para pejabat rela datang ke Kecamatan Cepu, tepatnya di Desa Ngloram, hanya untuk menikmati opor Pak Pangat. Ayo. Wes kok. Bulan katulistiwane ketok. Halo guys, kita sudah makan dan perut kita udah kenyang, enak. Endol banget. Sampai yang tapi tadi regone gare melarat. Relatif perang yang sangat dahsyat. Jika tim saya ketemu sama komandan Widodo, dia lagi sarapan. Nyoi. Wes.